Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bratanata, apa kabarnya hari ini? Senang sekali Bratanata Podcast dapat kembali hadir untuk memberikan informasi kesehatan yang menarik lainnya. Dengan saya, Dr. Fatia Dava Putri, selaku host pada podcast hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, terutama bagi kaum perempuan, yaitu kanker serviks. Tahukah Sobat Bratanata, kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak mengenai perempuan. Padahal penyakit ini bisa dideteksi secara dini dan ada pencegahannya. Hari ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam mengenai kanker serviks. Sudah bersama kita narasumber Dr. Adi Rafdi, SPOG. Dr. Adi merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi. Selamat pagi Dr. Adi. Selamat pagi Dr. Dava. Apa kabarnya dok? Baik. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam nih dok tentang kanker serviks dok. Jadi apa sih sebenarnya kanker serviks itu dok, dan mengapa ini penting untuk diwaspadai oleh perempuan nih dok? Oke, baik. Jadi sebelumnya kanker serviks itu kita harus tahu ya, itu adalah suatu kanker yang menyerang dari leher rahim ya. Dan ini disebabkan karena infeksi virus yang paling sering itu adalah virus HPV. Oleh karena itu, karena infeksinya akibat virus dan ada vaksinnya, maka sebenarnya bisa dicegah jika sudah diketahui sebelumnya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kanker serviks ini sendiri secara global itu merupakan kanker nomor 2 terbanyak di dunia pada wanita setelah kanker payudara ya. Dan untuk di Indonesia sendiri, kanker serviks ini merupakan penyebab kematian tertinggi bagi wanita dengan kanker. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting dan harus diketahui oleh semua wanita, terutama di usia produktif. Oh, untuk supaya para perempuan lebih aware nih dok, memang gejala dari kanker serviks itu apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya ya ibu-ibu, untuk kanker serviks ini sendiri pada stadium awal biasanya belum ada gejalanya ya dok. Jadi biasanya sudah ketahuan itu terlambat karena sudah stadium akhir. Biasanya gejala yang awal muncul itu seperti pendarahan setelah berhubungan, kemudian keputihan yang berbau hingga berwarna kecoklatan, hingga nyeri saat berhubungan. Nah, biasanya kalau sudah ada 3 itu kita bisa curiga nih ada suatu kanker serviks. Oh, kalau misalnya sudah ada gejala-gejala ini dok, kemudian kan boleh dilakukan pemeriksaan nih ke dokter SPOG nih dok. Terus di dokter SPOG akan dilakukan pemeriksaan apa nih dok untuk deteksi dininya? Oke, jadi untuk deteksi dini kanker serviks sendiri sebenarnya sudah jadi program pemerintah ya dok. Jadi sudah dianjurkan ada yang namanya itu co-testing atau tes yang dilakukan bersamaan, yaitu yang pertama antara IVA atau pap smear, jadi bisa dikerjakan, dan satu lagi adalah pemeriksaan laboratorium HPV DNA. Nah, untuk IVA dan pap smear sendiri sebenarnya ini bisa dilakukan di mana saja, bahkan di vaskes primer juga bisa. Dan ini disarankan untuk setiap wanita mulai dari usia, kalau sekarang dari usia 9 tahun udah bisa dilakukan screening untuk 3 tahun ke depan. Selain itu juga untuk HPV DNA, untuk yang resiko tinggi juga bisa untuk dilakukan pemeriksaan. Deteksi dini ini harus seberapa sering atau rutin dok untuk dilakukan pemeriksaannya? Jadi deteksi dini sendiri kalau di Indonesia sendiri ya, ini setelah usia dia menikah, setelah menikah itu boleh dilakukan 3 tahun sekali pada yang tidak beresiko ya. Tapi kalau yang pada resiko tinggi dia bisa dilakukan setiap tahun atau 2 tahun sekali. Oh, dan kanker serviks ini ada pencegahannya ya dok ya? Oh ya, benar sekali. Apa itu pencegahannya dok? Nah, untuk pencegahan kanker serviks sendiri, untuk sekarang yang paling efektif diketahui itu adalah vaksin HPV ya. Untuk vaksin HPV sendiri sebenarnya sudah lama jadi program pemerintah, itu sejak tahun 2006 itu sudah ada yang kita sebut dengan Gardasil biasanya ya, yang kuadrivalen, jadi dia melindungi dari 4 subtipe virus. Untuk saat ini mulai 2016 dia sudah ada yang namanya nonavalen atau sudah ada yang 8 subtipe virus. Nah, dengan vaksin ini sendiri jika diberikan di bawah usia 15 tahun itu tingkat proteksinya hingga 90%. Sedangkan kalau di atas 20 tahun itu menurun menjadi 53%. Jadi maksudnya di sini program dari WHO dan pemerintah itu adalah sejak usia 9 tahun itu sudah boleh dilakukan pemberian vaksin HPV. Jadi tidak menunggu dia usia menikah. Kalau untuk vaksin dari 9 tahun itu sudah bagus. Untuk vaksinnya sendiri dari usia 9 sampai 20 tahun itu bisa dilakukan 1 sampai 2 dosis. Jadi bisa sekali pemberian, bisa 2 kali pemberian. Kalau dia lebih dari 20 tahun itu dilakukan 3 pemberian. Jadi pada hari pertama, kemudian bulan ke-1 dan bulan ke-6. Nah, itu merupakan program pemerintah yang diadaptasi dari WHO ya dok. Jadi WHO sendiri itu punya target 2030 yang namanya 90, 70, 90. Jadi itu maksudnya adalah 90% wanita mendapatkan vaksin, 70%-nya berhasil di screening di vaskes, dan 90%-nya mendapatkan pengobatan sebelum menjadi kanker. Nah itu jadi tugas kita bersama untuk mensukseskan hal tersebut gitu. Apalagi sekarang sudah jadi program pemerintah ya, vaksin HPV ini ya dok ya. Benar sekali.
Tadi kan dijelaskan dok, kanker serviks ini karena virus nih dok. Ya. Jadi kalau misalnya karena virus, apakah semua wanita itu bisa kena kanker serviks atau ada faktor risikonya nih dok? Oke, jadi begini ya dok, memang untuk kanker serviks ini penyebabnya memang HPV ya, virus human papilloma. Di mana yang paling sering itu adalah tipe 16 dan 18, itu adalah tipe yang menyebabkan keganasan. Nah, jadi memang ini bisa mengenai semua wanita. Khususnya wanita-wanita yang sudah menikah. Jadi untuk faktor risikonya sendiri ini adalah akibat berhubungan seksual sebenarnya. Jadi untuk sampai saat ini sangat jarang kita bahkan tidak pernah mungkinnya menemukan orang-orang dengan kanker serviks yang belum pernah berhubungan sebelumnya. Jadi memang faktor yang resiko yang pertama itu adalah hubungan seksual, dan yang kedua itulah berhubungan seksual di usia yang lebih muda dibandingkan usia yang seharusnya. Misalnya yang nikah muda 16 tahun, 17 tahun, itu dia resiko untuk menjadi kanker serviksnya lebih besar dibandingkan untuk yang lainnya. Terus kalau misalnya dari pemeriksaan didapatkan pasiennya punya lesi prakanker nih dok, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh dokter SPOG nih dok? Baik, jadi sebenarnya sebelum sampai ke dokter kandungan ya dok, sebenarnya untuk lesi prakanker kan sudah bisa terdeteksi dari Vaskes ya. Di puskesmas itu kan sudah bisa dilakukan pemeriksaan IVA ya. Jadi jika kita sudah menemukan IVA-nya positif, jadi kita udah curiga nih ada lesi prakanker. Nah itu bisa kita lakukan pemeriksaan pap smear. Nah dari pap smear ini sendiri nanti tergantung hasilnya. Untuk lesi prakanker sendiri dia ada yang low grade, ada yang high grade, jadi memang ada yang risiko rendah, ada yang risiko tinggi. Nanti pada saat dia dirujuk ke dokter kandungan, nanti tata laksananya sesuai dengan tipe selnya. Kalau dia tipenya yang low grade atau yang risiko rendah, mungkin hanya cukup dilakukan evaluasi saja. Jadi sebelumnya dilakukan kolposkopi ya. Kolposkopi itu adalah suatu alat seperti teropong yang dipakai untuk visualisasi dari leher rahimnya. Jadi dilihat di bagian mana jika ada yang bermasalah. Jika dia tidak ada penyebaran dan normal, mungkin hanya cukup dilakukan evaluasi 3 bulan. Tapi kalau memang tampak lesinya melewati batasnya, itu mungkin bisa dilakukan prosedur-prosedur operatif ya. Salah satunya seperti ada yang disebut dengan lip. Jadi nanti dibersihkan di jaringan yang prakanker tersebut. Tapi kalau dia sifatnya sudah high grade, sudah risiko tinggi, maka itu bisa kita lakukan yang namanya LETS ya, kalau nama prosedurnya ya, Large Loop Excision of Transformational Zone. Jadi dipotong di bagian zona transformasi di serviksnya yang beresiko menjadi kanker serviks sebelum terjadi kanker serviks. Tapi yang perlu diingat di sini untuk sobat-sobat Bratanata bahwa kanker serviks ini kalau sudah menjadi kanker tidak bisa diobati seperti itu. Oleh karena itu harus diketahui sejak awal mumpung masih bisa dilakukan tindakan operatif. Kalau memang sudah menjadi kanker, dok, apa tata laksananya dok? Oke, jadi kalau sudah menjadi kanker, nanti kita lihat tergantung dari stadiumnya ya dok. Dia itu ada di stadium 1 sampai 4. Kalau masih di stadium awal, di stadium 1, beberapa penelitian menyebutkan kita bisa melakukan operasi terlebih dahulu. Jadi operasinya sendiri itu bukan termasuk operasi yang mudah ya, itu termasuk operasi yang berat karena kita mengangkat seluruh rahim dengan leher rahimnya dan juga kelenjar getah benihnya. Nah, tapi jika dia sudah stadium 2 ke atas, maka operasi itu tidak terlalu dianjurkan lagi karena harus dilanjutkan dengan kemoradiasi. Oke, jadi kalau kita sudah tahu di awal nih, pada saat stadium 1 kan kita masih bisa operasi dahulu. Tapi kalau kita terlambat sudah tahu di stadium 2, ya terpaksa harus di kemoradiasi. Dan kemoradiasi kita tahu sama-sama tahu bahwa efek sampingnya banyak, efek samping ke ginjal, efek samping ke hati, dan efek samping ke organ lainnya. Jadi penting sekali untuk diketahui sebelum menjadi stadium lanjutnya. Tadi disebutkan nih dok, kalau kanker serviks merupakan penyebab nomor 2 yang paling sering menyebabkan kematian nih dok. Kenapa sih dok bisa menyebabkan kematian kanker serviks ini? Oke, begini jadi dok ya. Untuk kanker serviks sendiri ini pada wanita memang sangat tinggi tingkat mortalitasnya ya. Seperti kita tahu kan yang namanya jaringan atau sel kanker itu kan berarti ada pertumbuhannya abnormal ya. Jadi beberapa penyebab yang bisa membuat kematian pada kanker serviks, yang pertama itu adalah proses metastase. Jadi kita tahu kalau kanker itu bisa berpindah ke tempat lain ya. Jadi pada kanker serviks ini sering sekali metastase itu hingga ke paru-paru dan juga hingga ke otak. Oleh karena itu bisa meningkatkan kematian bagi ibu-ibu dengan kanker serviks. Selain itu juga agar perlu kita ketahui, hampir seluruh pasien dengan kanker serviks itu ada gangguan ginjal ya dok. Kenapa? Karena di sekitar area serviks itu adalah yang kita sebut dengan saluran ureter yang terhubung dengan ginjal. Jadi pada saat kondisi kanker serviksnya besar, dia akan menekan ureter tersebut sehingga menyebabkan urin itu yang harusnya bisa keluar jadinya harus balik ke ginjal. Ini menyebabkan terjadinya gangguan ginjal, peningkatan ureum kreatinin dalam darah, terjadi keracunan dan terjadi gagal ginjal. Oleh karena itu paling sering memang
pasien-pasien dengan hemodialisa itu adalah pasien-pasien dengan riwayat kanker serviks, dan paling sering kematiannya juga akibat gagal ginjal dibandingkan dengan metastase. Berbicara tentang pencegahan nih dok, kan bisa dengan menggunakan vaksin HPV. Apakah semua perempuan itu boleh vaksin HPV atau ada syaratnya dok? Dan kalau misalnya dia sudah ada lesi prakanker atau kanker, apakah boleh nih dok untuk dilakukan vaksinasi? Baik, begini ya dok, jadi untuk vaksin HPV sendiri sekarang ini sudah direkomendasikan sejak usia 9 tahun ya dok. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika dia diberikan di awal-awal di usia-usia muda, efektivitasnya itu hingga 90%. Sedangkan kalau diberikan di usia di atas 20 tahun itu biasanya menurun menjadi 53%. Jadi vaksin ini bisa diberikan kepada siapa saja wanita, bahkan untuk diketahui dok, laki-laki juga bisa dok pakai vaksin ini. Kenapa? Karena vaksin ini mencegah infeksi HPV. Sedangkan kita tahu HPV itu adalah virus yang merusak di mukosa. Bisa di mukosa serviks, bisa di mukosa anus. Jadi kalau pada laki-laki dia mencegah terjadinya kanker anus atau kanker anal kayak gitu ya. Jadi sebenarnya semua wanita boleh diberikan, laki-laki juga opsional boleh diberikan walaupun bukan program pemerintah tapi boleh. Nah tadi untuk pertanyaan untuk orang-orang yang sudah dengan lesi prakanker apakah boleh? Jawabannya boleh ya dok. Jadi untuk yang sudah ada lesi prakanker sudah diketahui, sudah diobati itu boleh. Jadi untuk sebagai pencegahan ya, karena masih ada efektivitasnya. Tapi kalau yang sudah menjadi kanker, HPV DNA itu untuk sampai sekarang tidak ada efektivitasnya, itu tidak ada untuk yang sudah jadi kanker gitu. Jadi kalau dia masih prakanker boleh, kalau sudah kanker tidak boleh lagi gitu. Terakhir nih dok, ada tidak pesan buat para perempuan dan juga keluarganya untuk lebih aware sama kanker serviks dok? Oke, jadi untuk ibu-ibu, perempuan-perempuan di luar sana, kanker serviks sendiri ini adalah suatu penyakit yang disebabkan karena virus. Oleh karena penyebabnya adalah virus, maka ini bisa dilakukan preventif sebelumnya. Jadi untuk ibu-ibu sekalian jangan takut untuk periksa, bisa dari vaskesnya, bisa ke dokter kandungan, bisa ke dokter manapun. Dan juga jika ada keluhan untuk segera berobat ke rumah sakit, karena bisa kita lakukan pencegahan lebih awal, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Hari ini kita dapat informasi baru nih, Sobat Bratanata, bahwa kanker serviks itu dapat dicegah dengan vaksinasi HPV dan juga deteksi dini secara rutin melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear. Terima kasih banyak Dr. Adi atas ilmunya hari ini. Sama-sama Dr. Dava. Terima kasih banyak Sobat Bratanata yang sudah menonton podcast hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.